Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat la ilaha illallah, bahwasanya syarat seseorang mendapatkan syafaat atau mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha illallah, setidaknya harus terkumpul pada orang tersebut itu 8 hal. Dan insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu biidnillahi ta'ala. Kemudian kita juga mengetahui bahwasannya ke-8 syarat tersebut itu bisa kita ketahui dari cara istiqra atau tatabu, mengikuti. Maka sebagaimana salat, zakat itu ada syaratnya agar seseorang itu salatnya dan zakatnya itu diterima. Maka bagaimana lagi dengan rukun Islam yang pertama, yaitu seseorang bersyahadat. Tentu di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya ada syarat yang berlaku. Tidak serta-merta seseorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kemudian orang tersebut bisa mendapatkan manfaat dari ucapan yang dia ucapkan tadi. Yang pertama, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang, wa amma syurutu la ilaha illallah fahiyya. Adapun syarat la ilaha illallah adalah yang pertama, al-ilmu al-munafilil jahli, yaitu ilmu yang artinya namanya orang berilmu, maka orang tersebut bukanlah orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh. Karena namanya berilmu dengan tidak berilmu atau bodoh itu adalah 2 hal yang saling berlawanan. Tidak bisa seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia ternyata bodoh. Begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan ilmu di sini al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan. Yang dimaksud dengan berilmu tentang la ilaha illallah adalah maknanya nafyan, peniadaan. Apa itu? La ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan. Wa isbatan illallah, dan penisbatan. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini nafyan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illallah isbatan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengakui sesembahan itu, namun itu bukanlah sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi.
Wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillah wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah wa ihlasud dini lahu wal kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Dan hakikat penafian dan penisbatan adalah ma dallat alaihi min tauhidillah, apa-apa yang telah ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid tersebut. Dan seseorang hendaklah dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, wal ikhlasud din lahu. Dan ketika dia beribadah, ketika dia menjalankan syariat Islam, dia menjalankan konsekuensi seseorang yang beragama Islam, maka dia harus ikhlas ketika beribadah. Tidak boleh seseorang ketika beribadah dia pamer. Tidak boleh seseorang ketika beribadah ternyata ada tujuan atau tendensi yang lainnya. Wal kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Dan hendaklah dia mengingkari setiap apa yang disembah selain Allah. Maka kita mengatakan apa yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Mau dia menyembah patung, hewan, atau dia meminta kepada penghuni kuburan sekalipun, maka itu bukanlah suatu hal yang dibenarkan. Itu sesembahan, sama saja dia menyembah. Namun sesembahan itu tidaklah berhak untuk disembah. Walaupun dia orang soleh. Orang soleh sekalipun kita tidak boleh meminta, wahai wali fulan sembuhkan, wahai wali fulan sembuhkanlah aku. Tidak bisa. Apalagi wali-wali yang diaku-aku, cuma sekedar klaim. Ini di sini dikuburkan wali fulan. Dulu adalah salah satu orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya kalau sekadar mengenang jasanya dan matian, oh masya Allah, kita doakan agar beliau dirahmati Allah, Allah masukkan surga. Namun ketika kita meminta, wahai fulan, wali fulan, tolong sembuhkan saya atau lancarkan rezeki saya, itu adalah salah satu hal yang salah kaprah. Betapa banyak wali, orang soleh itu meninggal karena sakit. Maka bagaimana mungkin orang yang dulu meninggal karena sakit kemudian kita meminta kesembuhan? Maka kalau misalnya wali tersebut bisa bangun, bisa saja wali tersebut mengingatkan kita, kamu jangan minta saya jadi kaya, saya saja meninggal dalam keadaan miskin, bahkan punya utang. Kamu jangan meminta saya kesembuhan, saya sakit tapi sampai akhir hayat saya nggak sembuh-sembuh. Maka itu tidak tepat. Terlebih lagi wali yang diaku-aku, kita tidak tahu jasad siapakah yang dikubur dimakamkan di perkuburan tersebut. Betapa banyak ketika kuburan dibongkar ternyata di dalamnya hanyalah berisi batang kayu, bahkan ada batang kelapa, ada yang bahkan tidak ada isinya gitu. Kalau ada isinya kan kita bisa lihat dari bekas-bekasnya, entah itu ada tulangnya, entah ada patahan tulangnya atau ada sisa tulangnya, itu bisa kita ketahui. Tapi betapa banyak kuburan wali-wali yang diaku sebagai wali itu bukanlah kuburan seorang wali. Bahkan banyak kita ini ditipu dengan slogan-slogan, ziarahlah ke makam wali fulan kamu akan kaya. Enggak, kita ditipu. Yang kaya itu bukan kita, penjaga makamnya itu yang kaya. Maka ada makna yang tersembunyi di itu semua. Berkunjunglah ke makam wali fulan, maka kamu akan kaya. Kamu yang punya. Maka engkau akan kaya. Ya yang punya itu yang kaya. Banyak ditipu.
yang katanya ini air Zam-Zam gitu. Entah kenapa saya kurang paham. Hampir di setiap kuburan-kuburan keramat itu ada klaim bahwasanya ini adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Mau perawannya seberapa gedenya itu dari Mekah ke Indonesia. Ya kalau misalnya air Zam-Zam 5 liter itu yang biasa dibawa untuk jamaah umroh ya mungkin. Tapi masa air Zam-Zam nggak habis-habis. Ini bahkan perawannya ini nyambung sampai Mekah gitu. Ya percaya gitu loh. Padahal di mata airnya itu tertulis mata air kenangan. Tertulisnya mata air kenangan. Di video ngaku-ngaku ini air Zam-Zam langsung dari Mekah, pH-nya sekian. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita dari kebodohan dan orang-orang yang memanfaatkan orang yang bodoh. Maka namanya orang bertauhid ya dia harus berilmu, dia harus mengetahui konsekuensinya. Kama marrat ma'anal ayat al-katsirah allati tuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Sebagaimana telah lewat pada pembahasan sebelumnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, ma lakum min ilahin ghairuh. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah seorang manusia itu telah diperintahkan sebelum mereka lahir ke muka bumi, yaitu apa? Illa liya'budullah. Hendaklah mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishina lahuddin, dan ikhlas tanpa mengharap pamrih, tanpa mengharap imbalan ketika beribadah. Maka dari sini mukhlishina lahuddin kita bisa mengetahui konsep orang-orang yang memotivasi. Kamu sedekah sekian, kamu akan mendapatkan ganti sekian. Ini adalah sebuah konsep yang salah atau sebuah konsep yang tidak tepat. Karena secara tidak langsung seseorang itu diajarkan ketika beramal atau beribadah itu pamrih. Padahal ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tanpa pamrih. Ya kita jalankan ibadah. Kalau dapat dunia ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat dunia ya sudah. Karena memang dunia itu bukan untuk kita. Kalau misalnya orang beribadah langsung dapat dunia, ya maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama paling berhak untuk mendapatkan dunia. Akan tetapi diriwayatkan Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Allah wafatkan, ternyata beliau memiliki hutang. Dan sengaja pahala-pahala seperti ini terkadang Allah Subhanahu wa taala tutupi, tidak langsung diberikan. Maka kalau jangankan pahala ya, balasannya saja, balasan di akhirat. Kalau seandainya bidadari yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala turunkan kemudian dipajang di mall, saya yakin nggak ada di mall itu orang akan maksiat. Nggak ada orang ketika di bioskop sambil melakukan tindakan asusila, tidak mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak mungkin orang ketika ke mall sempat-sempatnya ngejreng gitu. Ikut fashion show, cowok kayak cewek, nggak mungkin. Na'udzubillah. Karena diriwayatkan glowingnya bidadari itu
itu bisa menyinari barat dan timur. Maka orang ketika lihat bidadari, saya yakin semuanya langsung ingat ibadah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sembunyikan hal tersebut. Salah satu tujuannya ya menguji siapakah orang yang ketika beramal itu pamrih atau mengharapkan imbalan. Wa qauluhu al-munafilil jahli, dan perkataan penulis yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-munafilil jahli, yang namanya orang berilmu ya harus ditiadakan dari dirinya adalah kebodohan. Ai ilman sahihan, yaitu ilmu yang tepat. Ilmu yang tepat, bukan ilmu yang asal-asalan, bukan ilmu yang ngawur. Sahihan wa fahman qawiman, dan pemahaman yang benar lagi tepat. Bukan sekadar paham, ya pahamnya harus benar dan tepat serta kuat. Artinya kuat itu tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terkena syubhat. Orang syubhat zaman sekarang itu mengatakan Allah itu kan mampu atas segala sesuatu. Kemudian dianalogikan dengan kalau ini seandainya maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengadab saya. Kan tidak tepat. Kalau begitu ya betapa banyak orang maksiat yang jelas-jelas hati nurani kita katakan itu adalah maksiat, tapi orang tersebut tidak kunjung juga mendapatkan adab. Apakah itu benar? Betapa banyak orang, mohon maaf, merebut suami atau istri orang lain tapi tidak langsung kualat. Apakah merebut suami orang atau istri orang adalah perkara yang dibenarkan? Tidak ada. Apakah selingkuh perkara yang dibenarkan? Betapa banyak orang selingkuh tapi nggak diadab, hidupnya malah seakan-akan semakin mulia, semakin kaya. Semakin bisa menindas pasangan halalnya. Masya Allah. Maka seperti itu kemudian kita lantas katakan itu benar, tidak tepat. Bahkan ada sekarang orang itu semakin berani. Kalau seandainya Allah itu memang Tuhan yang benar, siksa aku sekarang. Nih, kemudian dia menyebutkan nama saya Fulan bin Fulan, tinggal di sekian. Sampai sekarang saya masih aman katanya. Tidak tepat. Na'udzubillahi min dzalik. Qawiman li hadhil kalimati yahruju minhu an sabilil jahli wal jahilin. Fa in qalaha, kalau seandainya seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah bila ilmin bimaknaha wa mabluliha. Kalau seandainya ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa didasari ilmu atas makna dan konsekuensinya, fa innaha la tanfa, maka ucapan tersebut itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wastaghfir lidzanbik, dan jangan lupa engkau meminta ampun atas dosa yang engkau perbuat. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah juga doa untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Artinya orang-orang yang telah mendahului kita. Ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini ikhlas dalam beribadah. Apa itu? Mendoakan orang lain. Mendoakan diri sendiri, saya yakin kita semua ikhlas. Bahkan ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin setiap kita ketika berdoa itu benar-benar ikhlas. Semua unek-uneknya disampaikan dengan sepenuh keyakinan.
Tapi berbeda apakah ketika mendoakan ketika mendoakan orang lain itu apakah kita benar-benar ikhlas, tulus dari dalam hati kita, atau hanya sekadar kita sekadar formalitas saja. Yang lain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma fillahu warhamhu, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya. Apakah ketika kita mengucapkan itu karena formalitas, yang lain mengucapkan kemudian kita ikut-ikutan? Apakah di dalam hati atau tidak? Apakah dia benar ketika mengkopas tulisan saudaranya di atas ucapan bela sungkawa itu atas dasar bela sungkawa benar, atau hanya sekadar formalitas? Yang lain mengucapkan, masa saya tidak mengucapkan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita ikhlas ketika kita beribadah, itu tidak pamrih, doakan orang lain. Maka ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mudah mendoakan orang lain, maka insya Allah ketika kita beribadah kepada Allah juga kita akan ikhlas. Fabada bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memulainya dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Namanya mengetahui harus berilmu, harus belajar, harus mempelajari konsekuensinya. Huwal asas, karena ilmu ini adalah fondasi yang paling pokok. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, illa man syahida bil haqqi wa huwa ya'lamun wa hum ya'lamun, kecuali seseorang yang bersaksi bil haq, atas kebenaran, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, wa hum ya'lamun, sedangkan ketika dia mengucapkannya dia mengetahui konsekuensi, dia mengetahui makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Ya'lamu makna ma syahidu, dia mengetahui atas apa yang dia persaksikan. Dan di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Disebutkan dalam Sahih Muslim yang mengindikasikan bahwasanya ketika mengucapkan la ilaha illallah dipersyaratkan atas ucapan tersebut adalah dia mengetahuinya. Barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lam, dia mengetahui konsekuensi bahwasanya tiada sesembah yang berhak disembah selain Allah, maka orang tersebut itu pasti akan masuk surga. Ini syarat yang pertama, harus didasari atas dasar ilmu. Tidak bisa seseorang mengucapkannya hanya ikut-ikutan belaka ataupun citraan atau formalitas saja. Yang kedua adalah al-yaqinu al-munafi lisyakki war raib. Ketika orang mengucapkan kalimat tauhid tersebut, dia harus yakin. Yang namanya yakin adalah tidak terdapat pada orang tersebut itu keraguan, war-raib, atau sesuatu yang membuat dia ragu-ragu. Maka yang dinamakan yakin adalah tamamul ilmi wa kamalihi, yaitu namanya yakin itu adalah kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan ilmu. Namanya yakin itu adalah kesempurnaan ilmu, sempurna. Kalau misalnya dia belum sempurna, artinya belum yakin, masih ada keraguan-raguan. Misalnya 95%, 5%-nya kayaknya masih sedikit ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yakin ini adalah syarat seseorang bisa mendapatkan manfaat dari kalimat tauhid. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya yang dikatakan sebagai seorang yang beriman adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para rasul.
Summa lam yaltabu, kemudian dia tidak ragu-ragu. Lam yaltabu, tidak ragu-ragu atau tidak kembali, tidak putar balik. Namanya orang putar balik itu ada indikasi ragu-ragu. Kayaknya jalannya udah kelewatan tadi. Makanya dia putar balik. Setelah putar balik ternyata masih di depan. Ya udah kita lanjutkan lagi. Maka lam yaltabu itu ragu-ragu. Kalau diterjemahkan secara letterlek, putar balik. Karena apa? Namanya orang putar balik, hampir dipastikan dia ragu-ragu. Aikonu, dia lam yaltabu ya harus yakin, walam yashukku, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka yang dikatakan iman, seseorang yang beriman dan seseorang yang bertauhid, hendaklah ada pada dirinya itu keyakinan atas apa yang dia ucapkan, dan ada pada dirinya adalah akidah yang shadiqah, akidah yang jujur lagi benar. Artinya dia harus berilmu, yakin, berilmu, warabtul qalbi ala dzalik, dan hendaklah menggandengkan hatinya itu didasari atas ilmu dan keyakinan. Amma idza kana syahsun mutaraddidan syakan murtaban. Adapun jika seandainya ada seseorang yang mutaraddid. Mutaraddid itu ragu-ragu. Syakan sama. Murtaban sama, ragu-ragu. Kalau bahasa Jawanya gojak-gajek. Masih mikir, ya enggak ya. Fahadha la yuqbalu minhu. Maka tidak bisa dikatakan orang tersebut itu orang yang yakin, sehingga konsekuensi la ilaha illallah tidak bisa dia dapatkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Maka barang siapa yang mengucapkan dua kalimat tersebut, dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, maka orang tersebut la yalqa bihi ma'abdun ghairu syakin. Ketika dia mengucapkannya, tidak terdapat pada dirinya keraguan sedikit pun, illa dakhalal jannah, maka pasti orang tersebut akan masuk surga. Maka dari sini kita bisa mengetahui ucapan la ilaha illallah itu dipersyaratkan yakin, dan yang namanya yakin intifa'us syak, terbebas dari keraguan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, man laqita min wara'i hadal haid, jika seandainya engkau menemukan seseorang di belakang tembok ini dan dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, hatinya itu ketika mengucapkan 100% yakin, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah kepada orang tersebut bahwasanya dia pasti akan masuk surga. Fala budda an takuna nabi'atan an yakinin min qalbin qailiha. Maka dari sini kita bisa mengetahui seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus nabi'ah, harus nabi'ah. Ucapan tersebut itu muncul dari keyakinan di dalam hatinya. Artinya ketika dia mengucapkan harus dengan sepenuh keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Fala yakunu indahu syakun wala iltiyab. Maka orang yang mengucapkan hal tersebut tidak boleh ada keraguan, wala iltiyab, atau sesuatu yang membuat dia ragu. Fa in wujida syak wal iltiyab,
Kalau seandainya terdapat pada diri seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid, ternyata orang tersebut itu ragu atau iltiyab. Iltiyab itu menyesali, ya putar balik, menyesali atas apa yang dia ucapkan. Lam tuqbal minhu wa in qalaha marrat. Maka ucapan la ilaha illallah tersebut itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Walaupun dia mengucapkannya berkali-kali, ribuan kali, 100 kali. Misalnya dia wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama jadi illallah, 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 illallah. Lama jadi hu. Nah, dikira nanti mau demo nanti hu. Dan ini tidak tepat. Zikir la ilaha illallah 1000 kali, kemudian jadi illallah 1000, kemudian hu. Tidak tepat. Ya namanya zikir itu yang sempurna gitu loh. Kita manggil orang saja, manggil orang. Itu ketika namanya bagus ya, Muhammad atau Rahmat, dipanggilnya Memet, kan orang nggak mau. Mat, kamu ngapain sih manggil saya mat? Emang saya somat, nama saya itu Rahmat. Kadang bahkan Rahmat panggilnya Rahmat, nama saya itu Rahmat bukan Rahmat. Ya wes lah, akhirnya panggil Met. Itu kita manggil orang saja, itu ketika dipotong itu tidak mau. Kita tidak sopan, unggah-ungguhnya itu kurang. Maka bagaimana mungkin ketika kita berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, kok kita diskon gitu loh. Kita jualan saja, kita jarang kita ngasih diskon orang lain. Kita berdoa meminta kepada Allah, zat yang bisa mengabulkan seluruh keinginan kita, kok bisa-bisanya kita menerapkan diskon untuk diri kita. Dan yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahid dinul khalis. Dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala peribadatan yang lurus, peribadatan yang ikhlas. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari selanjutnya adalah sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, man as'adun nasi bisyafa'ati. Dalam hadis yang lain, man as'adun nas bisyafa'atika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu. Hadis ini intinya banyak, ada berbagai macam lafaz. Salah satu lafaznya di sini adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, as'adun nas. Orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung bisyafaati, dengan orang yang paling beruntung atas syafaatku. Artinya orang tersebut dapat syafaat Nabi. Pada hari kiamat adalah seseorang yang mengucapkan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, khalisan min qalbihi. Itu muncul dari lubuk hatinya. Ucapan tersebut itu terbetik, muncul di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Wal khalis, dan yang dinamakan khalis adalah as-safi an-naqi, yaitu yang bersih lagi, murni. Alladzi laisa fihi syaibah, yang di dalamnya tidak terdapat syaibah. Apa itu? Syaibah itu tidak ada cacat. Syaibati syirkin, tidak ada cacat kesyirikan atau riya, dengki ataupun lain sebagainya. Maka dalam hadis ini, dalam makna khalis ini, agar seseorang itu bisa memahaminya, maka hendaklah ta'ammal, hendaklah kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya dalam setiap hewan ternak la ibrah, ada ibrah, ada hikmahnya.
Nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin, yang mana kami nusqikum, yang mana ketika kami memberi minum hewan ternak tersebut itu mimma fi butunihi, bisa dengan apa yang ada di dalam perutnya. Apa itu? Misalnya kambing nyusu kepada induknya, sapi nyusu kepada induknya. Min baini farasin, yang mana susu tersebut itu muncul min baini faras. Apa itu min baini faras? Faras itu apa? Ada yang min baini farasin, min baini farsin, ya lemak, minyak, campuran-campuran zat-zat yang kurang bermanfaat. Wadamin, dan di antara darah. Coba bayangkan sapi, susunya itu kan salah satu ininya dari darah. Dari darah sapi tersebut. Terlebih lagi kita, mohon maaf, ASI yang anak bayi minum dari ibunya, ASI tersebut asalnya adalah darah. ASI tersebut asalnya adalah darah. Maka ketika seorang perempuan dia menyusui, dia butuh banyak nutrisi. Maka kalau misalnya antum nanti punya istri lagi menyusui, sering-sering antum ajak jalan-jalan. Karena mereka butuh nutrisi dalam tubuh dan nutrisi di penglihatan. Maka perempuan itu butuh refreshing matanya. Beda dengan kita laki-laki. Maka kadang ada perempuan yang hanya masalah sepele saja, belinya harus di mall. Beli sabun colek, nah itu loh di warung depan rumah, nggak ke mall. Terus ada pernah saya tanya, perempuan itu beda dengan antum laki-laki. Perempuan itu kalau beli sabun colek aja harus ke mall. Alah Ustaz, itu manja perempuannya kayak gitu. Ya tidak manja, yang perempuan begitu. Kalau laki-laki kan logika, perempuan perasaan. Karena sebab ya dari asal perasaannya akhirnya apa? Ya sebab-sebab sepele ya harus ke mall. Sebenarnya perasaannya. Kalau digunakan logikanya ya sabun colek warung depan rumah dengan sabun colek beli di mall kan sama saja, nggak ada bedanya. Tapi itu semua disebabkan karena perasaannya. Ada sesuatu yang butuh untuk dia salurkan. Maka kalau rumah tangga itu pengen bahagia, dimulai dulu dari istri. Maka bagaimana mungkin keluarga itu bisa bahagia, anak kita ini bisa bahagia jika ibunya saja tidak bahagia? Itu salah satu standar kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan pasangan suami istri. Istrinya harus bahagia. Kenapa begitu? Ya karena tadi kalau ibunya tidak bahagia, maka ketika dia mendidik anaknya juga nggak akan bahagia. Anaknya dimarah-marahin, anaknya dicubitin, anaknya ini. Karena apa? Ibunya tidak bahagia. Beda ketika sang ibu itu bahagia, ketika mendidik anak juga akhirnya dengan enjoy, dengan tenang. Nah, kenapa anak sekarang kok gampang rewel, nangisan, cengeng? Bahkan terkadang ada seorang suami yang nyubit anaknya laki-laki. Kamu tuh anak laki-laki, masa anak laki-laki cengeng gitu loh. Nah, itu bisa jadi masalah tersebut itu bersumber dari ibunya. Ketika ibunya mendidik anaknya tidak bahagia, sehingga ketika mendidik anak-anaknya ya anak-anaknya berpengaruh. Terlebih lagi perempuan, dominasi perempuan di rumah itu lebih banyak dibanding laki-laki. Perempuan itu kerja di rumah bisa, laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu di rumah tidak bisa. Laki-laki itu butuh inspirasi, minimal keluar. Itu yang pertama. Kedua, kenapa laki-laki itu harus kerja?
Karena mau bagaimanapun tidak ada dimanapun ya negara ini, di dunia ini yang membenarkan laki-laki itu di rumah saja walaupun dia kerja. Apalagi di kita. Kalau ada laki-laki di rumah terus, jangan-jangan tetangganya seudon nih, jangan-jangan melihara tuyul, kok kaya? Dia kerja di rumah. Misalnya WFH, kerja di rumah. Perusahaannya via online semua. Perusahaan-perusahaan di luar negeri, misalnya dia menghandle perusahaan luar negeri, kaya. Ada datang paket tetangganya, heran kok tiap hari paket terus, orangnya nggak pernah keluar rumah, jangan-jangan melihara tuyul. Tapi kalau misalnya perempuan, rumah tersebut isinya misalnya perempuan, tidak ada misalnya seorang perempuan yang belum menikah, kok misalnya ini tiap hari kok datang paket, orangnya nggak pernah keluar rumah, mungkin dia kerja online. Tapi kalau ada di rumah tersebut ada laki-laki, dimanapun di negara ini tidak pernah membenarkan laki-laki di rumah. Maka kenapa laki-laki harus keluar rumah? Di sisi lain, karena laki-laki itu untuk menyelesaikan pekerjaannya butuh inspirasi. Tapi berbeda dengan perempuan. Nah, ini sedikit selingan. Dan coba bayangkan, susu yang diminum itu asalnya dari darah. Maka perempuan butuh banyak nutrisi ketika dia menyusui. Terlebih lagi ketika antum menginginkan seorang anak yang sehat, tidak mudah sakit, dan seorang anak yang insya Allah soleh. Cara terbaik adalah seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Jangan dikira menyusui anak itu mudah, sulit. Tapi kalau ketika kita menginginkan anak yang sehat, tidak mudah sakit, anak yang soleh, anak yang penurut, taat kepada orang tuanya, salah satu faktornya adalah anak yang dari kecilnya itu disusui oleh ibunya. Maka oleh karena itu anak itu harus 2 tahun disusui. Karena apa? Ada hubungan batin antara sang bayi dengan sang ibu yang menyusui. Terbangun chemistry. Sehingga anak itu mudah untuk diatur. Anak itu mudah untuk diarahkan. Asalnya anak itu tidak ada yang ngeyel. Nah, kalau ada anak yang ngeyel, salah satu sebabnya apa? Bisa jadi dulu menyusuinya kurang 2 tahun. Zaman sekarang banyak orang tua ya, bapak, ya khususnya bapak yang mengeluhkan, kenapa anak saya ngeyel? Ya bisa jadi itu. Dan jangan dikira untuk memberi nutrisi, menjadikan anak yang soleh, tadi ibu butuh nutrisi yang banyak. Bahkan pengeluaran seorang ibu yang menyusui itu bisa lebih banyak dibanding biaya susu formula. Susu formula itu 100.000 mungkin bisa seminggu. Seorang ibu yang menyusui untuk mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisinya, sekali jajan bisa 100.000. Maka bagi laki-laki, mari kita giat bekerja. Karena tidak ada laki-laki yang di rumah. Ya walaupun dia kerja, Ustaz saya kerja, iya kerja. Tapi tidak ada dimanapun orang yang membenarkan laki-laki kerja di dalam rumah. Maka walaupun kita kerjanya di dalam rumah online, ya sekali-kali perlu keluar. Karena memang pekerjaan laki-laki itu di luar, bukan di rumah. Perempuan itu di rumah bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. WFH sambil nyuci, WFH sambil masak,
WA bisa. Coba laki-laki enggak bisa. Enggak bisa. Ada laki-laki yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Hebat. Mungkin ada, tapi satu dibanding ya mungkin 1.000 atau 2.000 jalan. Maka kalau misalnya antum kerja di luar, istri jadi ibu rumah tangga di rumah, jadikan kesempatan istri minta beli sabun colek ke mall. Nanti Dek beli sabun colek aja ya. Udah sabun colek kita pulang. Keliling. Dan terkadang perempuan itu ketika ke mall itu bukan berarti minta jajan ini enggak. Kadang cuma keliling aja. Kadang butuh keliling saja, lihat, cuci mata. Ya walaupun seringnya juga kalap ya. Tapi tidak mesti juga. Nah, itu lanjutkan. Khalisan yang di sini disebut khalisan adalah safiyan naqiyan, yaitu sesuatu yang bersih, suci, naqi, murni, laisa fihi syaibatud dam, ma'a annahu yahruju min baini farsin wa damin. Padahal susu tersebut itu keluar dari antara lemak dan darah. Tapi bisa jadi susu. Coba bayangkan antara lemak dan darah itu bisa Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk manusia, untuk hewan. Lakinnahu yahruju fi ghayatis safa, dan bisa-bisanya keluar dari minyak, antara minyak, susu, darah itu tidak tercampur dan keluarnya ghayatus safa, murni, bersih. Wa tamamun naqa, ya sempurna sekali, bening. Fal ikhlas oleh karena itu yang dinamakan dengan ikhlas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Antakunal ibadatu safiyatan naqiyatan. Hendaklah seseorang ketika beribadah, ibadahnya itu bersih, suci. Tidak terdapat di dalamnya sesuatu yang bisa mengotori peribadahan tersebut. Maka ketika dia beribadah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang ketika beribadah dia menyembah Allah tapi menjadikan menyembah Allah itu juga menyembah kepada selain Allah, maka kharajat an hadas safa, maka tidak bisa dikatakan ibadah tersebut adalah ibadah yang murni, wan naqa, ibadah yang bersih, fala tuqbal, maka oleh karena itu tidak bisa diterima. Rasulullah SAW pernah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap orang yang menyekutukanku. Man amila amalan, maka barang siapa yang beramal, berbuat sesuatu asyraka fihi, dan dia mencabangkan peribadatannya, dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Dia mengakui Allah yang menurunkan rezeki, tapi di sisi yang lain dia juga meminta rezeki kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada wali fulan, istighosah dan lain sebagainya. Taraktuhu wa syirkahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang tersebut. Allah tidak akan peduli dengan siksa apa yang akan dia terima ketika di dunia ataupun di akhirat kelak. Wal ikhlas, maka oleh karena itu yang dikatakan ikhlas mahaluhu wa manba'uhu. Yang dikatakan ikhlas itu adalah tempatnya dan sumbernya itu adalah hati. Maka seseorang yang ikhlas itu tolak ukurnya adalah di dalam hatinya, bukan di lisannya. Karena kalau di lisan itu bisa menipu. Tapi hatinya apa? Hakikatnya apa? Maka sesuatu hal apapun itu, mau dia dibungkus dengan apapun, seindah apapun, secantik apapun, tapi hakikat sesuatu itu tidak bisa dilepaskan. Ya mau seperti riba, mau riba dikatakan bunga, faidah atau apapun, ya riba haram.
Maka ketika kita menghukumi seseorang ya kita hukumi hatinya. Nah, masalah dohir ya bisa jadi itu berubah. Bahkan dalam permasalahan haji dan umroh, ketika seseorang dia melafadzkan, misalnya dia umroh, dia mengucapkan labbaika hajjan, padahal dia mau umroh, di dalam hatinya niatnya adalah umroh. Mana yang dihukumi? Hatinya, bukan lisannya. Atau begitu juga sebaliknya, dia mau haji tapi malah labbaika Allahumma umrotan, maka yang dihukumi adalah hatinya, bukan lisannya. Maka oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan khalisan min qalbihi, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut itu murni, bersumber dari hatinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 20 menit.